Ada kembali di Breaking News, pemirsa. Kali ini bersama saya, Breman Atenaya. Kita masih memantau situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto, Presiden terpilih RI di Kertanegara, Jakarta Selatan, terkait kedatangan sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi calon menteri maupun calon wakil menteri ataupun kepala lembaga atau badan negara. Dari pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi siang, pemirsa, sudah ada lebih dari 25 tokoh yang datang ke kediaman Prabowo Subianto. Beberapa tokoh diantaranya sudah memberikan statement terkait akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto. Dan kita akan saksikan pernyataan dari politikus Giring Ganesha, pemirsa, berikut ini. Kumpulan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, benar-benar jelas arahannya seperti apa. Pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kuncinya adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama. Beliau kan, saya juga kangen sama beliau juga kangen sama saya, karena selama ini saya mendukung beliau pada saat beliau Menhan dan saya Kasat, dan saya mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan beliau Presiden terpilih. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Arahan apa Pak tadi yang disampaikan Pak Prabowo? Arahannya nanti Pak Prabowo katanya nanti yang menyampaikan langsung. Tapi biasanya kan kalau diskusi ini kan ada kayak fokus-fokus atau tantangan. Ya, fokusnya untuk strategi pertahanan lah itu aja. Ya? Infonya dari jam berapa Pak dipanggil ke sini? Tadi sejam yang lalu mah, makanya saya tadi buru-buru tadi datang. Ini kali pertama. Makasih ya Mbak ya. Berarti Pak Menhan ya Pak? Enggak, bukan. Bukan. Makasih ya. Dan nanti ya. Makasih ya. Ya, pemirsa, baru saja tadi kita saksikan pernyataan singkat dari Dudung Abdul Rahman yang merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat tahun 2021-2023. Dudung ditempatkan ataupun ditugaskan di bagian pertahanan, pemirsa, terkait dengan sekiranya. Ya, tadi saya dipanggil beliau mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini waktu saya Kepala Staf Angkatan Darat, termasuk saya tim sukses beliau, dan beliau menginginkan saya untuk membantu beliau dalam kepemimpinan beliau nanti periode 2024-2029, dan saya langsung siap, saya akan membantu beliau. Ya. Oke, posisinya Pak mungkin sudah ada di posisinya saya sudah tahu. Nanti beliau langsung nanti yang akan menyampaikan. Ya, bidangnya banyak hal lah nanti yang akan dibahas masalah pertahanan negara. Ya. Wamen atau kepala badan? Ada nanti ya. Makasih ya Mas. Ya. Makasih Bang. Pak, jadi kopi Pak. Ya, baik. Kita dengarkan kembali tadi pernyataan dari Dudung Abdul Rahman yang juga cukup singkat, pemirsa. Yang pasti dari pertemuan bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto baru saja yang dilakukan oleh Dudung. Dudung diberikan ucapan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Kemudian juga Dudung menyebutkan bahwa ia dimintai tolong untuk bisa membantu Prabowo Subianto di 5 tahun ke depan dalam bidang pemerintahan. Sudah ada posisi yang disiapkan untuk Dudung Abdul Rahman, namun memang Dudung Abdul Rahman belum mau membocorkan di mana ia akan menjabat dan apa jabatannya. Nanti jabatan pastinya ataupun apa yang akan diemban oleh Dudung ini akan disampaikan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Oke.
Ya, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini di layar kaca, ini adalah gambar terkini di mana ada tokoh Gus Miftah yang memang selama ini dikenal sebagai penceramah, pemirsa. Ada juga selebritas Raffi Ahmad di belakangnya, juga turut hadir di kediaman Prabowo Subianto. Ini gambar terkini yang Anda saksikan langsung dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh masih ada di dalam kediaman Prabowo, pemirsa, dan masih melakukan pertemuan secara tertutup dengan Prabowo Subianto. Dan sejumlah tokoh hari ini dan juga kemarin, pemirsa, dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara. Digadang-gadang mereka akan menjadi calon menteri, calon wakil menteri maupun kepala badan ataupun lembaga negara yang akan bertugas nanti di periode 2024 sampai dengan 2029. Jika kami kembali tarik ke belakang, pemirsa, ini ada sejumlah tokoh yang sudah datang ke kediaman Prabowo. Ada yang beberapa sudah keluar, namun ada juga yang masih ada di dalam. Tadi baru saja keluar, kita saksikan bersama mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurrahman. Kemudian ada sejumlah tokoh juga yang sudah selesai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Namun ada juga beberapa yang belum, seperti tadi pebulu tangkis Indonesia, mantan pebulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat. Kemudian ada juga sejumlah nama yang masih kita nantikan untuk keluar dan memberikan pernyataan, seperti Ahmad Riza Patria, kemudian Edward Omar Syarif Yarif, maksud kami, kemudian ada Diah Roro. Ada juga politikus Golkar lainnya, Ludwig Friedrich Paulus, dan Dias Hendro Priyono yang merupakan staf khusus Presiden juga masih ada di dalam, pemirsa. Dan baru saja tadi kita saksikan bersama juga ada sejumlah tokoh lain yang tak asing. Penceramah Gus Miftah, kemudian ada juga selebritas Raffi Ahmad yang tadi datang bersamaan dan langsung masuk tanpa memberikan keterangan. Dan dari lebih dari 25 tokoh yang hadir hari ini, pemirsa, Di dalam apa aja yang dibahas dengan Pak Prabowo, Pak? Apakah ada tugas khusus buat Bapak nanti 2024-2029, Pak? Enggak, kami diminta untuk membantu di kabinet. Kita diminta untuk membantu di kabinet Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan kita menyatakan kesediaan untuk membantu beliau, itu aja. Tapi ada secara spesifik apa yang dibahas, Pak? Nah, intinya kita mengejar kemajuan untuk Indonesia Emas, itu aja. Mengejar apa, Pak? Mengejar kemajuan Indonesia untuk Indonesia Emas. Di bidang apa, Pak? Di bidang Pak. Nah, di bidang, kalau saya di bidang ekonomi kayaknya. Posisi berarti apa nih, Pak? Potensial. Wamen SDM, Pak. Saya nggak tahu juga ya. Karena semua kita menyatakan kesediaan untuk masuk kabinet aja, dan apa penugasan kita tunggu dari Bapak. Berarti di bidang ekonomi tapi ya, Pak? Sepertinya begitu, sesuai dengan bidang saya selama ini. Pak, tadi disebutin Pak Prabowo nggak, tantangannya apa yang membuat Bapak berarti harus siap gitu, Pak, dengan dinamika yang ada ketika nanti Bapak memimpin? Karena di subsektor itu memang perlu peningkatan ya, karena sebagai penopang ekonomi nasional. Saya rasa itu ya. Maaf ya. Terima kasih dia Itu siapa, Pak? Ya, pemirsa, sejumlah tokoh sudah selesai untuk melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo Subianto. Memang tidak ada dari mereka yang menyebutkan secara gamblang mereka akan ditempatkan ataupun ditugaskan sebagai apa dalam kabinet Prabowo Subianto, namun mereka sudah memberikan suara yang mirip-mirip seperti itu. Mereka membantu Prabowo Subianto di bidang mereka masing-masing, namun tidak ingin menyebutkan
apa posisi tepatnya yang akan mereka emban nantinya selama 5 tahun ke depan, dan menyerahkan kepada Prabowo Subianto untuk nanti bisa mengumumkan sendiri siapa saja yang akan bergabung dalam kabinetnya. Untuk hari ini pemirsa, ada lebih dari 25 tokoh yang hadir dari berbagai kalangan, tidak hanya dari politikus sejumlah partai, namun juga ada sejumlah tokoh di pemerintahan Prabowo, maksud kami pemerintahan Joko Widodo juga yang sempat datang, seperti Anies Mata, kemudian Armanata Nasir, dan sejumlah tokoh lainnya. Kartika Wirjoatmojo tadi juga sempat datang ke kediaman Prabowo Subianto. Dan tadi yang menarik pemirsa, beberapa saat lalu kita menyaksikan bersama-sama juga tidak hanya dari kalangan politikus, namun juga dari kalangan agama ya, seperti tadi Gus Miftah yang merupakan penceramah, dan juga ada selebritas Raffi Ahmad yang tadi datang bersama-sama. Dan yang menarik pemirsa, kedatangan para tokoh ini tidak hanya hari ini saja, namun juga kemarin tanggal 14 Oktober, Prabowo Subianto juga memanggil puluhan tokoh ke kediamannya. Yang jelas, saya akan menempati pos baru, tapi nanti tunggu tanggal 20 ya. Ya pokoknya nanti tanggal 20 baru ya. Di badan. Tapi diskusinya tadi sama Pak Prabowo soal apa aja? Ya mengenai bagaimana soal yang ada, ya semua yang harus dilakukan untuk perbaikan-perbaikan, ya. Jadi, terima kasih ya. Bapak, ya. namanya siapa Pak? Bang Daniel Simanjuntak. Bang Daniel, Pak. Ditungguin Pak. Kasih selamat dulu. Maju bang. Majuan lagi. Dalam bahasannya apa? Pertama gini, saya ini kan memang prajuritnya Pak Prabowo. Jadi pada hari ini saya dipanggil Pak Prabowo untuk meneruskan tugas-tugas saya, tapi tentu ada beberapa tugas tambahan nanti. Jadi terkait dengan tugas-tugas, nanti Pak Prabowo lah yang akan menyampaikan secara langsung, karena etikanya baiknya memang karena ini hak prerogatif, beliau yang menyampaikan kepada publik. Yang jelas saya melanjutkan tugas saya sebagai prajurit Pak Prabowo, dan tugas itu apa nanti akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi secara spesifik apa yang Pak dibahas Pak? Karena ada investasi banyak ya, ngurusin umat ya, tapi ngomong juga masih gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke. Yang jelas ngomong masih, kemudian tugas keumatan juga, kira-kira gitu ya. Oke, makasih. Nanti Pak Prabowo yang akan sampaikan ya. Makasih. Baru saja pemirsa, pernyataan dari Daniel Anzar Simanjuntak, dan kita akan dengarkan kembali pemirsa pernyataan yang berikut ini. Bang, ini kan abang jadi jubir, ini apakah ada proyeksinya kemarin di periode kemarin jadi jubir Pak Prabowo? Nah di periode ini apa bang? Apakah jadi kasetpres atau seperti apa nih bang? Kasih bocoran dong. Saya udah 7 tahun jadi jubir Pak Prabowo. Jadi yang jelas saya ini anak buah Pak Prabowo. Jadi apapun yang akan ditugaskan oleh Pak Prabowo, saya pasti laksanakan. Apa tugasnya itu nanti biar Pak Prabowo yang akan menyampaikan. Bang, tapi dipanggil sama siapa sih bang? Kan kalau calon menteri itu dipanggil sama Bang Teddy Indra Wijaya. Kalau ini para calon wamen ataupun kepala badan ataupun yang akan membantu. Saya dikontak langsung oleh Pak Prabowo dan Bang Dasko yang mengingatkan saya. Oh oke. Karena kan abang orang dalam ibaratnya bang ya. Itu tadi saya nanti yang nyampaikan Pak Prabowo lah ya. Bang, saya prajurit, jadi prajurit Pak Prabowo itu siap sedia. Yang jelas saya tunggu instruksi itu aja. Oke. Makasih. Ya itu tadi ya, masih belum mau buka suara. Ya pemirsa, tidak banyak yang disampaikan oleh Daniel Anzar Simanjuntak yang juga merupakan juru bicara Prabowo Subianto kepada awak media.
Ia hanya mengatakan bahwa dia diberi tugas kembali oleh Prabowo Subianto, meneruskan tugasnya selama ini dilakukan juga oleh Daniel Anzar Simanjuntak. Tidak hanya terkait dengan komunikasi saja pemirsa, namun ada sejumlah tugas lain yang diberikan Prabowo Subianto kepada Daniel. Namun Daniel seperti tokoh-tokoh lain yang datang hari ini tidak memberikan secara pasti apa jabatan ataupun tugas yang diberikan Prabowo kepada dirinya. Ada sejumlah tokoh yang masih kami nantikan pemirsa keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Tadi ada sejumlah tokoh yang sudah datang, namun ada juga beberapa yang sudah selesai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Ada sejumlah tokoh yang masih kami nantikan untuk bisa memberikan pernyataannya setelah pertemuan ini pemirsa. Ada mantan pebulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat, kemudian Ahmad Riza Patria. Ya pemirsa, yang Anda saksikan langsung di layar kaca Anda adalah mantan pebulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat yang tampaknya baru selesai pertemuan dengan Prabowo Subianto pemirsa. Maju bang, maju bang. Maju bang, mas. Mas kamera kanan mas, mas. Kamera di yang mana nih? Kanan lagi mas, kanan lagi mas. Ya. Dijelaskan mas. Iya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo. Saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai apa ya, Menteri Hukum. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Jadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo atau seperti apa Mas? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Gitu. Tapi melihat timnas kita bagaimana Mas ke depan? Hari ini prediksi gimana? Hari ini prediksi Indonesia menang. Berapa kosong? 2-0. 2-0 Indonesia. Ya. Kita apa yang perlu diperbaiki Mas ke depannya? Apa? Kalau untuk badminton itu Mas, itu pertanyaannya maksudnya Mas. Badminton sendiri fokusnya mungkin seperti apa? Mas, ya ini kan ada mau pergantian ketua umum yang lama ke yang baru, karena yang lama itu kan Oktober ini habis. Insya Allah yang baru ini ketua terpilih kan Pak Fadil Imran, dan beliau juga lagi membentuk susunan struktur di PBSI ini. Mudah-mudahan dan beliau berani merubah total dari kepelatihan, dari kepengurusannya juga nanti. Mudah-mudahan kita punya target jangka panjang itu Olimpik 2028 nanti. Ada bidang spesifik yang disebutkan sama Pak Prabowo dititipkan ke Mas Taufik ya? Beliau berbicara olahraga sama saya. Secara umum olahraga. Secara umum ya Mas Taufik ya? Kenapa? Overall secara umum olahraga berarti. Berarti Wamenpora ya? Saya kurang tahu di mananya. Mas, tapi untuk ketemu Pak Prabowo ini baru kali pertama atau sebelumnya udah sering komunikasi untuk ditanyai pendapatnya tentang olahraga sih Mas? Enggak, belum. Baru kali ini. Kapan dihubungi sih Mas? Dihubungin tadi jam 14.20 sama Bang Teddy. Kaget ya Mas? Ya kaget, tadi lagi di mana ya? Tadi di daerah Salemba. Nyampe sini 2:30, gimana sekarang 2:30? Pernah ada tantangan tentang fakta integritas juga nggak, Mas Taufik? Kayak kemarin beberapa menteri kan menyampaikan calon menteri menandatangani fakta integritas juga. Mas Taufik hari ini sudah menandatangani juga belum? Sudah. Ada informasi untuk datang ke pembekalan di Hambalang besok Mas Taufik? Belum ada informasi lagi. Nanti diinformasiin selanjutnya. Mas, berarti siap kalau diajak Pak Prabowo ini berarti siap bergabung di pemerintahan membantu? Iya, siap membantu beliau di kabinetnya beliau. Oke. Cukup ya. Smash dulu Mas. Baru saja pemirsa kita simak pernyataan dari Taufik Hidayat, peraih
medali emas Olimpiade dalam bidang ataupun dalam cabang olahraga bulu tangkis, pemirsa. Oke, izin Bang, boleh diceritain sedikit tadi ketemu Pak Prabowo bahas apa, Mas? Iya, pertama terima kasih beliau mempercayai saya, beliau memanggil saya Pak Prabowo, dan ya ditanyanya apakah siap membantu kabinet beliau, dan insya Allah saya siap untuk membantu kabinet. Oke, karena rencana ezakan kabinet atau kabinet teknokrat, kira-kira udah ada perkiraan akan di posisi apa, Mas? Saya nggak tahu, biar nanti beliau aja. Dimanapun yang namanya membantu kan untuk beliau. Bidangnya mungkin, Mas? Olahraga ya, Bang? Bidangnya di mana? Mau di olahraga, mau di mana? Kalau dengan saya kan olahraga, tapi insya Allah lah di mana aja saya siap untuk membantu. Atau pengembangan pemuda mungkin, Mas Taufik? Saya bisa pemudanya, saya masih muda, olahraga saya sebagai olahraga, jadi dimanapun beliau saya taruh juga pokoknya siap saya membantu untuk pemerintah. Siap, apapun. Obrolannya olahraga ya tadi dalam obrolannya? Iya, karena dengan ada beberapa yang lain juga kan. Besok ada info Hambalang? Belum ada info. Belum ada info. Nanti mungkin media yang lebih tahu lah infonya di mana ya. Makasih. Oke. Pemirsa, baru saja kita simak kembali pernyataan dari Taufik Hidayat yang mengaku siap untuk membantu Kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Namun sekali lagi tidak memberitahu ataupun tidak membocorkan di mana kira-kira ia akan bertugas, di badan mana maupun di kementerian mana. Namun yang jelas Taufik Hidayat menyatakan siap untuk ditempatkan ataupun ditugaskan Prabowo Subianto di bidang manapun. Meskipun memang kita tahu bersama bahwa Taufik Hidayat tentu saja memiliki keahlian di bidang olahraga. Sejumlah tokoh masih kami nantikan pemirsa untuk bisa memberikan pernyataannya usai pertemuan tertutup dengan Prabowo Subianto. Tadi ada sejumlah tokoh yang memang baru saja datang, pemirsa, dari berbagai bidang, tidak hanya politik, namun juga dari bidang olahraga, kemudian keagamaan, dan juga kesenian budaya. Seperti yang Anda saksikan sekarang, pemirsa, baru saja datang gambar terkini, musisi Yovie Widianto juga hadir di kediaman Prabowo Subianto. Memang yang datang hari ini, pemirsa, berlatar belakang beragam seperti itu. Tidak hanya dari politikus, namun juga ada dari bidang olahraga, keagamaan, seni budaya, dan tentunya beragam bidang lain yang tentunya bisa membantu pemerintahan Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan. Ada puluhan orang yang sudah datang, pemirsa, puluhan tokoh yang sudah datang ke kediaman Prabowo Subianto sejak tadi siang. Ada lebih dari 30 orang yang kami pantau sejak tadi siang hingga sore hari ini. Ada sejumlah tokoh yang masih belum keluar, ada juga beberapa yang sudah selesai dan memberikan pernyataannya kepada awak media. Di dalam apa Pak yang dibahas Pak dengan Pak Prabowo di dalam? Mana Mbak Sulaiman tadi? Mbak Sulaiman. Mas Rizal, tadi yang dibahas di dalam sama Pak Prabowo apa ini, Mas? Terima kasih, saya hanya menyampaikan bahwa hari ini saya diberikan tugas oleh Pak Prabowo sama Ketua Umum PKB, Pak Muhaimin, membantu pemerintahan secara aktif. Mudah-mudahan tenaga, pikiran, dan waktu yang saya punya bisa membantu pemerintahan di masa yang akan datang. Soal posisi atau soal apa yang menjadi tugas saya itu Pak Prabowo nanti. Mas Rizal, tapi tadi diskusinya sama Pak Prabowo banyak membahas soal apa tuh? Ada banyak hal, ya, mengenai ekonomi secara umum dan mengenai situasi perekonomian masyarakat di bawah. Yang Pak Prabowo punya concern betul untuk ekonomi kita tetap tumbuh bahkan lebih tinggi dari
situasi sekarang. Yang kedua, ingin semua masyarakat terlibat dan menerima manfaat. Kalau dari kader PKB sendiri kan ini baru hari ini Mas Riza, kemarin ada 2, Caimin sama Mas Karding, itu memang sudah cuma 3 ini atau mungkin ada lagi nih Mas Riza? Saya tidak bisa menjawab, saya hanya mendapatkan tugas dari Pak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk membantu gubernur. Terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih. Ya, pemirsa, baru saja kita simak pernyataan singkat dari Faisal Riza yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang memang salah satu tokoh yang dipanggil juga oleh Prabowo Subianto pada siang menuju sore hari ini. Ia tidak menjelaskan secara rinci di mana ia akan bertugas nanti sebagai tokoh ataupun orang yang membantu Prabowo dalam pemerintahannya, namun tadi Faisal menyinggung terkait dengan perekonomian rakyat. Memang dari sejumlah tokoh yang tadi sudah memberikan pernyataan singkat ke awak media, pemirsa, tidak ada satupun yang memberikan secara pasti ia akan bertugas ataupun menjabat sebagai apa di lembaga apa. Namun sejumlah kisi-kisi ataupun teaser-teaser seperti itu diberikan kepada sejumlah tokoh yang sudah datang hari ini, tentunya di bidang keahliannya masing-masing. Dan nanti tentunya komposisi Kabinet Prabowo Subianto maupun kepala lembaga negara maupun badan akan langsung diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lebih dari 30 orang pemirsa sudah kami pantau datang ke kediaman Prabowo Subianto hari ini, mulai tadi siang hingga sore hari ini. Dan tidak hanya hari ini, kemarin pada tanggal 14 Oktober, hari Senin, Prabowo Subianto juga sudah memanggil total 49 tokoh yang digadang-gadang akan menjadi calon menteri maupun calon wakil menteri maupun calon kepala badan negara. Tentunya sebagian dari mereka ada yang merupakan nama-nama ataupun wajah lama yang sudah menjabat sebelumnya, dan sebagian lainnya juga wajah-wajah baru yang belum pernah. Ya, dikira-kira aja ya. Terima kasih ya. Terima kasih, cukup ya, dikira-kira aja ya. Ya, Faisal, maksud kami Ahmad Riza Patria, pemirsa, baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Tidak banyak yang disampaikan juga dalam pertemuan ini, pemirsa. Ferry Juliantono, Gerindra. Oke, Pak, tadi ada pembahasan diskusi apa? Ya, salah satunya mengenai masalah tentang perlunya penguatan badan usaha koperasi khususnya, dan kemudian Pak Prabowo meminta saya gitu untuk mendorong badan usaha koperasi itu bisa besar lagi dan bisa masuk ke lingkup kegiatan-kegiatan yang banyak gitu, dan terutama untuk meningkatkan ekonomi rakyat, partisipasi masyarakat juga dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan gitu. Saya mungkin membantu di Kementerian Koperasi. Kita belum tahu, tunggu perintah aja, ikut lah. Itu datang ke Jakarta ya,
atas permintaan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke, Pak izin Pak, terkait posisi mungkin tadi udah dikasih tahu untuk apa? Ya tadi saya diminta. Pak Prabowo Subianto, saya merasa sangat bersyukur ya Mas ya, semuanya di sini karena diberi kesempatan oleh beliau untuk membantu di kabinet yang akan mendatang, dan tentu merasa terhormat sekali juga sebagai anak muda, sebagai perempuan gitu ya, bahwa ternyata beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dan turut berkontribusi demi memajukan bangsa. Jadi saya sangat amat bersyukur, mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan saya bisa bekerja dengan maksimal. Saya mohon doanya ya semuanya, karena ini tugas yang tidak gampang, tidak mudah, tapi saya yakin dengan dukungan teman-teman di sini juga kita bisa bekerja sama, dan saya berkomitmen untuk mendukung nanti Bapak Menteri, Bapak atau Ibu Menteri yang menduduki posisi yang ditugaskan untuk kami ya bidangnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan terobosan-terobosan, bisa terlaksananya sinergitas antara Wakil Menteri dan juga Menteri, kolaborasi, karena itu menjadi fondasi dari keberhasilan sebuah kementerian. I'm looking forward, semoga kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang dinantikan oleh bangsa dan negara. Apa dengan Pak Prabowo tadi tentang lingkungan, Pak? Kalau untuk bidangnya, nanti Bapak Prabowo, Bapak Presiden terpilih kita akan memberitahu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kalau dikasih tahu sekarang nanti nggak penasaran teman-teman. Tapi bahasnya bidangnya Kenapa? Intinya bidang ini, sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa mencapai, kalau Bapak Prabowo kan selalu menekankan 8% ya. Jadi semoga ini menjadi tujuan utama, dan mengingat juga bahwa Indonesia saat ini bonus demografi ya, 68% dari total penduduk kita adalah dari kalangan produktif. Kita harus maksimal gitu agar bisa mencapai target-target besar sebagai salah satu ekonomi terbesar nomor 5, nomor 6 di dunia. Jadi ini menjadi PR tersendiri. Sudah ya? Terima kasih banyak. Sehat selalu. Tadi dihubungi. Ya, baru saja pemirsa kita simak pernyataan singkat dari Diah Roro Esti yang merupakan politikus Partai Golkar yang baru saja selesai bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tidak ada bocoran nama kementerian maupun badan yang akan nanti diemban tugasnya oleh Diah Roro. Namun yang jelas seperti tokoh-tokoh lainnya juga, Diah Roro menyatakan siap untuk membantu pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelumnya pemirsa tadi juga telah selesai bertemu dengan Prabowo Subianto, ada Ferry Juliantono yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang menyampaikan akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto di bidang koperasi, tentunya mendorong badan usaha koperasi di Indonesia. Dan ini sesuai juga dengan jabatan yang diemban oleh Ferry Juliantono sekarang sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Dan tadi juga beberapa saat lalu mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga sudah selesai bertemu dengan Prabowo Subianto. Namun sekali lagi tidak memberitahukan ataupun tidak membocorkan akan membantu Prabowo di bidang apa maupun di lembaga apa, pemirsa. Sudah ada lebih dari 30 tokoh yang hadir saat ini di kediaman Prabowo Subianto, pemirsa. Sejumlah tokoh masih ada di dalam. Kita masih menunggu pernyataan dari tokoh-tokoh tersebut. Namun yang jelas tokoh-tokoh yang datang hari ini maupun kemarin digadang-gadang akan menjadi calon menteri, calon wakil menteri maupun kepala badan di pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Dan tidak hanya dari kalangan politikus maupun dari bidang pemerintahan, pemirsa. Tokoh-tokoh yang datang hari ini juga datang dari berbagai latar belakang. Mulai dari bidang olahraga, seni budaya, maupun di bidang keagamaan.
Tadi sejumlah tokoh yang menarik juga, ada Raffi Ahmad sebagai selebritas dan juga pengusaha. Kemudian ada juga tadi pendakwah Gus Miftah yang juga datang, langsung masuk ke kediaman Prabowo Subianto. Kita menunggu nanti pernyataan dari tokoh-tokoh tersebut. Ada sejumlah tokoh juga masih di dalam, pemirsa, yang masih melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo Subianto. Tadi ada Yovie Widianto juga, pemirsa, ya. Menarik sekali. Faisal Riza tadi juga sudah keluar, Wakil Ketua Umum PKB. Dan sejumlah tokoh lainnya juga masih di dalam untuk bertemu dengan Prabowo Subianto.